Halo Sobat Trader, kembali lagi bersama Papa Didi di Trader Clinic ya. Seperti biasa, kita akan bahas tentang apa yang akan terjadi dengan Forex hari ini, hari Selasa tanggal 26 Januari 2021. Oke, langsung kepada fundamental. Dolar terapresiasi di belakang penghindaran resiko, terutama naik terhadap rival yang berimbal hasil tinggi. Suasana suram adalah hasil dari data ekonomi makro yang buruk dan berita terkait paket stimulus baru Amerika Serikat. Karena Presiden Joe Biden menghadapi penentangan dari anggota parlemen dari Partai Republik dan Demokrat. Wall Street anjlok pada jam-jam awal perdagangan, tetapi indeks memangkas sebagian besar kerugian intraday mereka untuk menutup hari yang bervariasi. Imbal hasil Treasury Amerika Serikat jatuh ke posisi terendah baru 3 minggu di tengah kekhawatiran dengan imbal hasil obligasi 10 tahun turun menjadi 1,3%. Pasangan Euro USD turun ke 1.2140 sementara pound sterling USD diperdagangkan di zona harga 1.3670. Mata uang terkait komoditas juga turun terhadap greenback diperdagangkan bersama ekuitas. Untuk emas menguat intraday, tetapi permintaan untuk greenback membebani dengan logam mulia yang mengakhiri hari tidak berubah pada 1.855 dolar per troy ounce. Harga minyak mentah membukukan kenaikan intraday sederhana tetapi bertahan dalam level yang sudah dikenal kemarin. Coronavirus, Inggris melaporkan penurunan lanjutan dalam penularan baru dan kematian baru, dan Menteri Kesehatan Inggris Matt Hancock mengatakan bahwa ada tanda-tanda awal bahwa tindakan terbaru melawan COVID-19 ini berhasil. Meski begitu, tidak ada niat untuk mencabut pembatasan untuk saat ini, tetapi sebaliknya tindakan yang lebih keras untuk pelancong sedang dipelajari. Pembatasan tambahan juga sedang dipertimbangkan di Amerika Serikat karena negara tersebut melaporkan lebih dari 420.000 kematian sejak pandemi dimulai. Moderna sedang menganalisis penambahan dosis penguat ke regimen vaksinnya setelah menemukan vaksin COVID-19 kurang efektif melawan varian strain Afrika Selatan. Vaksin bagaimanapun telah dipastikan memberikan imunisasi terhadap strain Inggris. Oke Sobat Trader, nah itu yang kita bahas tentang fundamental hari ini, dan sekarang kita akan beralih pada pembahasan analisa secara teknikal. Langsung kita buka chartnya. Oke, sudah kita buka time frame H1 untuk Euro USD ya. Kalau kita lihat dari chartnya di sini, untuk trennya ada penurunan ya, atau tren bearish, dengan harga sekarang berada di posisi atas koridor ya, di atas garis middle line ini. Dan kalau dilihat dari stokastiknya sendiri, masih belum menyentuh dari garis jenuh belinya, tetapi ini sudah mulai ada arah untuk mengarah ke bawah ya. Meskipun untuk crossingnya ini masih sempit sekali, belum terlihat jelas arahnya mau kemana. Tapi kalau kita lihat dari pergerakan harganya, dari candlenya sendiri, ini sudah ada di atas garis middle line. Artinya di sini kalau misalnya dia mau turun, paling nggak nanti akan turun di 1.21269. Ini adalah garis middle line yang sudah menjadi support ya. Apabila nanti teman-teman mau ambil buy di 1.2169 gitu ya. Apabila nanti ternyata harga itu tidak jadi turun tapi naik, maka teman-teman bisa ambil posisi sell di 1.21556 ya. Kalau misalnya nanti ambil posisi buy di 1.21556, maka nanti taking profitnya teman-teman bisa ambil di garis middle line-nya di 1.21250. Untuk stop loss sesuaikan dengan manajemen risiko teman-teman masing-masing. Kemudian skenario kedua, apabila teman-teman ingin ambil posisi buy, bisa ambil posisi buy di 1.21250. Kemudian untuk taking profitnya nanti bisa ambil di 1.21549 ya. Stop loss sesuaikan dengan manajemen risiko teman-teman sendiri. Oke, sekarang kita beralih pada pound sterling USD. Pound sterling USD di time frame H1-nya ini kalau dilihat dari trennya ada tren bullish ya, meskipun tidak begitu curam. Dan kalau dilihat dari stokastiknya sendiri, ini sudah menyentuh dari garis jenuh belinya dan sudah mulai terjadi crossing dan mengarah ke bawah dengan jarak yang cukup lebar. Artinya apa di sini? Kemungkinan masih akan ada penurunan jangka pendek menguji di level supportnya di 1.36513 ya. Jadi teman-teman di sini bisa ambil posisi buy nanti di 1.36513 ya. Untuk taking profitnya nanti bisa ambil di 1.36930 ya, di situ untuk taking profitnya. Strategi kedua, apabila nanti ternyata harga itu tidak turun, maka teman-teman bisa nanti ambil posisi sellnya di 1.369
1.36930 ya. Di situ bisa teman-teman ambil posisi sell dengan taking profitnya nanti di 1.36519. Oke. Sekarang kita beralih pada USD Japan Yen. USD Yen sendiri kalau kita lihat dari time frame H1-nya ini, dari trennya masih tren bullish, tetapi harga ini sudah menembus garis support ya. Dia sudah menembus garis support di sini. Dan kalau kita lihat dari stokastiknya sendiri, ini sudah menyentuh garis jenuh jualnya. Artinya apa? Ada kenaikan paling enggak dalam jangka pendeknya. Tetapi kenaikan itu akan terbatas karena di sini sudah ada resisten ya di 103.732. Artinya di sini kalau teman-teman mau ambil posisi buy, teman-teman harus pastikan bahwa nanti harga ini sudah menembus dari garis support, sudah menembus dari garis resisten ini, ya, sudah menembus garis resisten di sini dan close candle-nya nanti di atas garis resisten di sini, maka di sini teman-teman bisa ambil posisi buy di 103.751, paling nggak di area sekitar situ ya. Tetapi pastikan bahwa candle sudah close di atas garis support ini, ya. Karena kalau harga ini candle ini sudah tembus, maka garis resisten yang di sini ini akan menjadi garis support di sini ya. Jadi di situ strateginya. Tetapi apabila nanti ternyata harga ini tidak kuat untuk menembus garis resisten yang ini, maka di sini teman-teman bisa ambil posisi sell di area 103.738. Itu teman-teman bisa ambil posisi sell dengan nanti target profit bisa di 103.521 ya. Oke, selanjutnya kita beralih pada Aussie USD. Di Aussie USD time frame H1 kita lihat trennya bearish trend ya untuk jangka pendeknya, tetapi harga ini sudah berada di atas, bermain-main di koridor atas garis middle line. Dan kalau kita lihat dari stokastiknya sendiri, ini sudah terjadi closing dan sudah menyentuh dari garis jenuh belinya. Dan kalau kita lihat kemungkinan harga itu akan turun dulu untuk menguji level middle line-nya di sini di 0.77008 ya. Jadi teman-teman di sini bisa ambil posisi buy, kemudian taking profitnya nanti bisa ambil di 0.77294 ya. Tetapi apabila ternyata nanti harga itu breakout dari garis middle line-nya, pastikan close candle itu di bawah garis middle line, maka teman-teman nanti bisa ambil posisi di 0.76985. Ambil posisi sell di situ dengan taking profitnya nanti di 0.76731. Kenapa di situ kita bisa ambil posisi sell? Karena apa? Di sini untuk dari stokastiknya sendiri sudah menyentuh garis jenuh beli dan sudah terjadi closing dengan jarak yang cukup lebar mengarah ke bawah. Oke. Kemudian untuk XAU USD. XAU USD kita lihat di sini untuk time frame H1 itu trennya tren naik ya, tren bullish, dan harga sekarang masih bermain di koridor bawah dan sudah mendekati dari garis middle line. Dan kalau kita lihat dari stokastiknya sendiri, ini sudah terjadi cross dengan jarak yang cukup lebar mengarah ke atas. Artinya di sini ada kemungkinan harga itu akan naik untuk jangka pendeknya menguji di level middle line-nya di 1862.08. Di sini teman-teman bisa ambil posisi sell ya. Tapi apabila nanti ternyata harga itu breakout menembus dari garis middle line, pastikan close candle-nya di atas garis middle line, maka nanti teman-teman bisa ambil posisi buy-nya nanti di 1863.45 ya. Dengan taking profitnya nanti di area 1873.31 ya. Tapi apabila nanti ternyata harga itu tidak mampu menembus garis middle line, close candle-nya di bawah garis middle line, maka teman-teman bisa ancang-ancang untuk ambil posisi sell dengan taking profitnya di 1852.35 ya. Untuk pengambilan posisinya bisa di area 1861.46. Oke. Oke sahabat trader, cukup segitu dulu ya untuk market review hari ini tanggal 26 Januari 2021. Kita sudah bahas secara fundamentalnya dan kita sudah bahas secara analisa teknikalnya. Pastikan selalu disiplin dengan manajemen risiko, selalu pasang stop loss ya, dan juga pasang risk to reward rasionya yang ideal ya, 1:3 bisa, 1:5 bisa, minimal 1:2 ya, tapi jangan 1:1. Karena apa? Kalau 1:1, apabila nanti rasionya dalam 10 kali transaksi 5 kali loss, 5 kali profit, maka kalau 1:1 nggak dapat apa-apa, jatuhnya rugi karena sudah kepotong komisi, kepotong swap gitu ya. Tapi kalau 1:3, 1:5, apabila jatuhnya nanti misalnya dari 10 kali transaksi 6 kali loss, 4 kali profit, maka masih menguntungkan ya. Oke sahabat trader, cukup segitu dulu ya untuk market review hari ini. Happy trading dan salam profit.